Dennis! Keluar lo semua! Gue tahu lo berdua di sini. Mas, lah ngapain kesini, Mas? Kita gitu aja, Mas. Udah lah, Dennis, percuma. Saya rasa Panoa nggak akan datang. Ini udah malam. Lebih baik kamu pulang. Ya. Saya masih mau nunggu di sini lagi, Mas. Karena saya yakin Pak Noah sudah masuk dalam perangkap kita. Kemarin saya lihat dari kamera drone. Pak itu sangat panik. Mas. Lihat, Mas. Itu Pak Noah. Bener kan, Mas? Pak Noah sudah masuk dalam perangkap kita. Apa ini artinya berarti dia yang melakukan semuanya? Itu kenapa dia datang dan ingin mengakui semua perbuatannya kalau dia yang sudah menabrak kakak saya. Oke. Kalau begitu langsung aja, Mas. Kita buktiin sekarang. Ntar dulu, nanti. Jangan sekarang, Dennis. Kita lihat dulu apa yang akan dia lakuin. Bisa ada Biru dan Amiran. Mas, ingat ya, kamu bicaranya baik-baik aja, Elang sama Dennis, oke? Elang! Dennis! Keluar lo semua! Gue tahu lo berdua di sini. Gue tahu lo berdua yang buat teror ini untuk Mas Noah. Kalau memang lo punya bukti, keluar sekarang juga. Kita bicarain baik-baik. Mas, Pak Noah pasti cerita ke Biru. Karena apa yang kita berikan ke dia, Mas. Terus sekarang kita gimana, Mas? Ayo kita ketemu sama Biru. Ayo kita ke sana. Tuh, Mas. Mas Lang yakin mau ke sana? Kalau kita ke sana sekarang, Mas, semua bakal sia-sia, Mas. Dan untuk kedepannya nanti, itu bakal lebih sulit, Mas. Buat Pak Noah tuh mengakui bahwa dia udah menabrak kakaknya Mas Lang. Saya pikirkan lagi masalah itu nantinya. Saya pikirkan bagaimana caranya untuk Pak Noah bisa mengakui kalau dia sudah menabrak kakak saya. Saya pikirkan itu nanti. Sekarang lebih baik kita temui Biru. Saya juga penasaran apa yang pengen Biru sampaikan. Ayo kita ke sana. Mas, apa jangan-jangan bukan Elang dan Dennis yang meneror Mas Noah? Gak mungkin, sayang. Yang tahu masalah ini cuma kita. Kamu, aku, dan Elang. Dan aku yakin banget, pasti mereka yang neror Mas Noah. Ya, aku juga sangat yakin pasti Elang pelakunya.
Tenang Noah, tenang. Jangan kelihatan gugup di depan mereka. Kamu harus bisa yakinkan mereka, bukan kamu pelaku tabrak lari Bidan Indah. Dan aku yakin mereka sebenarnya nggak punya bukti apapun soal tewasnya Bidan Indah. Ternyata benar. Elang dan Dennis yang kirim teror itu ke Mas Noah. Elang, apa benar lu punya bukti kalau Mas Noah yang udah nabrak lari Bidan Indah? Atau semua teror yang lu ciptakan ini, semua itu jebakan hanya untuk memancing kakak gue keluar? Apa maksud Biru bicara seperti itu? Apa sekarang dia jadi percaya kalau bukan Pak Noah yang menabrak Kak Indah? Kenapa lo diem? Kalau memang lu punya bukti yang jelas dan sangat konkret, mendingan lu keluarkan sekarang juga. Lu tunjukkan ke kita semua, supaya semuanya clear. Kalau lu masih diem kayak gini, berarti lu nggak punya bukti kan? Selama nggak ada bukti konkret, baik itu rekaman atau saksi yang melihat Mas Noah menabrak kakak lo sampai meninggal, gue akan selalu percaya Mas Noah bukan pelakunya. Biru, kita lihat sendiri kan rekaman CCTV itu. Kita lihat sama-sama semua dengan jelas. Dari situ, cuma Pak Noah yang paling besar yang menabrak kakak saya. Kamu lihat sendiri kan rekamannya. Gue juga lihat rekaman CCTV itu bahwa ada Mas Noah di sana, di rekaman CCTV itu. Tapi kan nggak ada bukti yang kuat kalau Mas Noah yang nabrak Bidan Indah. Jadi belum tentu Mas Noah pelakunya. Dan tadi gue udah ketemu sama kliennya. Klien yang Mas Noah temuin di malam itu. Di malam kejadian 14 Oktober 2024. Beliau menjelaskan semuanya ke gue. Bahwa memang benar malam itu Mas Noah sama Pak Santos memang ada meeting di Violet Cafe. Lalu katanya gak lama kemudian dia sakit asam lambung dan dilarikan ke rumah sakit Mulia Sejati. Mas Noah menyusul ke sana. Saya nggak percaya dengan alasannya Pak Noah. Tapi sepertinya Pak Noah berhasil meyakinkan Biru. Biru, jadi lo percaya sama kakak lo ini? Bisa aja kan kakak lo ini ngarang cerita ke lo? Gak mungkin, Dennis. Gue sangat percaya sama Mas Noah. Kenapa Mas Biru jadi percaya sama Mas Noah? Atau mungkin Mas Biru sedang mencoba menutup mata karena biar bagaimanapun Mas Noah itu kakaknya. Dan Mas Biru juga takut kalau sampai Mama syok kalau mendengar Mas Noah menabrak orang sampai meninggal. Kalau memang nggak ada bukti, berarti gue anggap masalah ini clear, selesai. Dan bukan Mas Noah pelakunya. Akhirnya, Biru percaya dan mau belain aku di depan Elang sama Dennis. Jadi posisiku aman sekarang. Dan aku nggak akan dipenjara. Sayang. Ya. Ya kita pulang. Pak Elang, saya harap Anda bisa percaya sama saya. Kalau bukan saya pelakunya. Dan saya juga berharap kerja sama kita akan terus berlanjut antara PT Himalaya Mas dan PT Dwi Daya. Permisi. Mas Elang percaya sama alibinya Pak Noah tadi? Saya nggak percaya sedikit pun. Sama Mas, saya juga nggak percaya.
Lilis, tadi Biru bilang, pada malam tanggal 14 Oktober 2024 itu, Pak Noah bertemu dengan Pak Santoso, kliennya. Lalu setelah itu, Pak Santoso terkena asam lambung lalu dilarikan ke Rumah Sakit Mulia Sejati. Kita harus ke Rumah Sakit Mulia Sejati sekarang. Kita minta data pasien pada tanggal 14 Oktober 2024. Kita buktikan benar atau tidaknya. Ayo, kita ke Rumah Sakit sekarang. Tapi kayaknya nggak bisa sekarang deh, Mas. Udah jam segini juga kan. Kayak yang udah-udah, Mas. Kita perlu izin dari kepala rumah sakit. Dan Mas juga udah pulang juga jam segini. Besok pagi kita baru ke sana. Ayo kita pulang. Baik, Mas.